Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mulai saja ya. Hari ini mohon maaf karena besok libur, jadi jadwalnya kita majukan ke hari ini. Saya pemaparan paling 15 menit gitu ya. Dan teman-temannya silahkan diinfo untuk langsung bergabung. Terus jangan lupa seperti biasa kalian tuliskan nama dan NPM di kolom chat untuk dijadikan disalin ke absen ya. Mulai dari sekarang silahkan tuliskan nama dan NPM-nya. Oke, hari ini ada kuis yang harus dikerjakan. Itu kuis review materi dari bab 4, 5, 6, 7. Ya. Dari bab 4, 5, 6, 7. Kuisnya sudah ada di LMS, nanti kalian bisa cek di sana. Terus untuk nanti UTS, kalian perhatikan jamnya bahwa pengerjaan UTS itu 90 menit. Jadi ada dua macam soalnya. Pertama terkait dengan teori yang sudah disampaikan bab 1 sampai bab 7. Yang kedua terkait dengan bisnis plan yang kalian bawa itu nanti akan ditanyakan di UTS juga materinya. Jadi untuk UTS kalian diperbolehkan untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Gitu ya. Terus jangan lupa pada saat nanti sebelum UTS ada 15 menit waktu untuk kalian upload foto dan juga kartu ujian. Nah, itu syarat diperiksanya UTS kalian. Ada pertanyaan? Sambil jalan saja ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bisnis plan gitu. Outline-nya yang sudah saya kasih ya. Di sini saya akan menjelaskan, kita akan belajar sedikit terkait bisnis plan. Oke, bisnis plan, planning. Planning itu merupakan bagian dari operasional bisnis ya. Jadi planning itu bisa dijadikan guidance atau struktur dalam menentukan nanti bisnis kita ke depannya. Sehingga ketika kita akan melakukan planning gitu ya, apa saja sih yang harus dilihat fokusnya? Fokusnya itu pertama dari sisi market gitu ya. Marketnya harus ada di sana. Produk atau pelayanan yang akan kita jual, manajemen timnya, dan juga keuangannya. Nah, itu harus tercantum di dalam sebuah planning. Nah, ini membantu seorang entrepreneur dalam mencapai bisnis goal atau tujuan bisnisnya, baik itu secara short term ataupun long term. Nah, apa itu bisnis plan? Bisnis plan adalah dokumen yang berisi planning yang tertulis di mana dokumen tersebut menjelaskan semua elemen baik internal maupun eksternal dan juga strategi-strategi yang disusun untuk membuat sebuah usaha baru. Jadi di sini diintegrasikan fungsional-fungsional dari planning tersebut, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, dengan minimal waktunya adalah 3 tahun operasional. Jadi minimalnya 3 tahun. Secara teorinya seperti itu. Pada prakteknya banyak perusahaan yang membuat bisnis plan itu untuk 5 tahun. Ya. Nah, ini dibuat oleh entrepreneur dengan dikonsultasikan kepada bisnis consultant biasanya. Nah, ini di-hire ya si bisnis consultant ini, kemudian membantu entrepreneur dalam membuat bisnis plan. Jangan lupa ya untuk absensi silahkan tulis nama dan NPM di kolom chat. Nah, bisnis plan ini juga perspektif apa sih yang harus ada di bisnis plan? Dalam membuat bisnis plan ada 3 perspektif yang harus jangan sampai kita abaikan. Yang pertama adalah perspektif dari entrepreneur sendiri. Ketika dia akan membuat bisnis, itu dituangkan idenya. Yang kedua, perspektif marketing. Jadi, ada nggak
terkait tren, terkait dengan perkembangan pasarnya. Yang ketiga, perspektif investor, artinya dari sisi finansial, kapan itu cuannya, kapan BEP-nya, kapan profitnya, dan kalau misalkan kita menjalankan bisnis ini, ada nggak ya yang mau membiayai? Misalkan kita akan menggunakan biaya dari luar. Nah, kedalaman bisnis plan atau sedetail apa bisnis plan itu tergantung dari ukuran dan ruang lingkup usaha yang akan kita jalani. Yang kedua juga tergantung terhadap ukuran pasar, seberapa luas pasarnya, seberapa banyak konsumennya. Yang ketiga tergantung juga competition atau persaingan yang terjadi. Banyak tidak pesaingnya, ketat tidak persaingannya. Dan yang keempat tergantung pada pertumbuhan dari bisnis atau industri itu sendiri. Kira-kira ini bisnisnya akan tahan lama nggak? Bisnisnya atau jangka waktu pendek atau musiman? Itu akan tercantum di dalam bisnis plan. Nah, bisnis plan ini kenapa sangat penting? Karena akan membantu seorang entrepreneur dalam mendesain marketnya. Yang kedua juga sebagai guides atau aturan atau protokol yang memang nanti akan diikuti entrepreneur dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, dia juga sebagai alat untuk memperlihatkan kemampuan finansialnya. Gitu. Jadi di situ ada sampai neracanya, gitu kan, di bisnis plan tersebut. Sehingga bisnis plan ini harus merefleksikan atau mencerminkan, gitu ya, di dalamnya ada terlihat nih kekuatan manajemennya seperti apa, kekuatan personilnya seperti apa, produknya apa saja, pelayanan yang diberikan apa saja, dan juga available resource-nya. Resource-nya ada tidak, sumber dayanya punya tidak. Nah, itu juga terrefleksikan dalam sebuah bisnis plan. Sehingga lenders di sini adalah seorang yang pemberi pinjaman atau pemberi modal. Dia akan melihat, gitu ya, ketika akan memberikan kredit, memberikan modal, dia akan melihat 4C. Yang pertama karakter bisnisnya itu sendiri, ataupun karakter dari si entrepreneur-nya. Yang kedua, cash flow, liquid tidak nanti. Dilihat dari bisnis perencanaan keuangannya, cash flow-nya bagus tidak. Yang ketiga, kolateral, jaminannya ada tidak, baik itu jaminan jalannya bisnis maupun jaminan apabila terjadi resiko. Yang keempat, contribution atau equity contribution-nya. Sejauh mana nanti si lenders ini bisa berkontribusi terhadap bisnis tersebut. Apabila lendersnya berupa sebuah bank, maka biasanya dia akan menambahkan analisis terhadap bisnis opportunity dan juga resikonya. Gitu. Di sini, lender atau investor atau misalkan venture capitalis atau bank, dia punya beberapa tujuan yang mungkin berbeda ketika dia akan memberikan pinjaman ataupun modal. Yang pertama adalah entrepreneurs karakternya. Nah, ini mungkin si investor melihat, wah, entrepreneurs karakternya bagus, maka dia mau. Yang kedua, mungkin background check-nya. Background-nya si investor suka nih, makanya dia mau. Yang ketiga, high rates of return. Wah, tingkat pengembaliannya tinggi nih, bunganya tinggi, mungkin si bank atau investor dia mau. Yang keempat, fokus market dan financial projects-nya. Ternyata pangsa pasarnya luas, terus profitable, maka para investor ataupun venture kapitalis dia mau menginvestkan uangnya di bisnis kita. Ketika akan mempresentasikan bisnis plan di hadapan investor, bahkan ataupun audiens lainnya, maka si entrepreneur dia harus menjual bisnis konsepnya, bukan produknya. Jadi, dia harus fokus pada bagaimana sebuah peluang itu memang bagus. Alasan dia menciptakan bisnis ini karena memang peluangnya bagus.
Yang kedua, dia harus provide mengenai marketing programnya, sales-nya, profit-nya, dia harus provide ke mereka sehingga mereka percaya. Yang ketiga, resiko dan juga bagaimana menghandle resiko tersebut. Sehingga membuat investor atau lenders atau bank ini dia merasa aman ketika dia akan menginvestkan uangnya untuk membantu kita. Nah, inilah yang harus difokuskan pada saat presentasi bisnis plan di hadapan para investor. Nah, sebelum membuat bisnis plan, biasanya dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu, di mana studi kelayakannya ini meliputi marketing, finance, dan produksi. Produksi dalam artian cara pengerjaan atau bisnis modelnya. Ini dilakukan agar goals dari dan objektif dari usaha kita bisa tercapai. Nah, sehingga ini akan menentukan strategi yang akan kita pakai dalam mengeksekusi bisnis tadi, gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Ini adalah contohnya bagaimana kita akan tujuan marketnya seperti apa. Misalkan kita gather informasi secara general dulu trennya, baik lingkungan maupun demografik. Setelah itu dikerucutkan dari general ke nasional, gitu ya. Food industry trend, berarti kita ada di mau membuka industri makanan. Trennya seperti apa secara nasional. Dikerucutkan lagi lokal menjadi sebuah provinsi, gitu ya. Tren dan demografiknya seperti apa sampai ke sebuah kota dan area sekitar kita. Terus tren industri dari lokal food itu juga gimana? Terus dikerucutkan sehingga menghasilkan market positioning yang jelas. Nah, dalam bisnis plan ini diperlukan apa saja sih informasi yang memang harus kita sampaikan, ya. Yang pertama dan juga informasi yang otomatis ketika disampaikan berarti kita perlu gali kan, perlu gali juga. Jadi yang pertama adalah lokasi. Kita harus memikirkan bagaimana lokasinya, di mana kita akan menjual produk atau mendirikan usaha tersebut. Yang kedua, bagaimana operasionnya. Yang ketiga, raw materialnya. Bahan-bahan bakunya ada tidak? Nah, itu juga harus di-gather informasinya. Alat-alat yang akan dipakai, equipment-nya. Termasuk labor skill-nya. Jadi, skill dari para sumber daya manusianya itu mumpuni atau mencukupi tidak. Perlu space enggak? Perlu ruangan kantor tidak? Terus overhead, biaya-biayanya bagaimana? Nah, itu memang yang harus digali informasinya sebelum kita mendirikan sebuah bisnis, gitu ya. Dan informasi-informasi lain yang terkait. Nah, secara finansial biasanya, gitu ya, ini juga harus digali nih bagaimana biaya operasionalnya, ekspenditurnya, dan lain-lainnya. Ini bisa kalian baca. Gitu ya. Nah, untuk menggali itu semua, kita bisa memanfaatkan internet kalau saat ini ya. Jadi kita bisa nih menganalisis industrinya bagaimana, kompetitornya gimana, mengukur market potensialnya gimana dengan menggunakan internet. Asalkan kita bisa mengakses search engine-nya. Jadi kita harus familiar sama search engine-nya. Yang saat ini yang terkenal adalah Google. Yang kedua, kita juga bisa gather informasi dari kompetitor website, social network, blog, dan juga grup diskusi. Itu yang kita bisa manfaatkan dengan menggunakan internet. Gitu ya. Ini outline business plan yang sudah saya kasih juga dan ada di e-book yang saya kasih di chapter 7. Jadi kalau ditanya apa saja yang ada dalam business plan, ini poin 1 sampai 11. Kalian harus bisa menjelaskan menurut versi kalian. Nah, kita akan ketika membuat bisnis plan nih,
Nah, kita harus membuatnya itu secara komprehensif sehingga bisa menggambarkan tentang usaha kita, gitu ya. Nah, ini membantu entrepreneur dalam mengungkapkan ide-ide bisnis kepada para pembaca bisnis plan. Di dalamnya tadi kan ada ya, bab 1 ada introductory page, isinya nama dan lain-lain, deskripsi company-nya, natur keadaan bisnisnya sekarang, kebutuhan dananya, dan juga confidential report-nya, yaitu tentang kerahasiaan bisnis plan. Terus ada bab kedua ada executive summary, nanti 2-3 halaman, dan juga ada bab ketiga analisis industri dan lingkungan. Analisis lingkungan ini biasanya dari sisi ekonomi, budaya, teknologi itu kalian cantumkan. Dari industrinya, kebutuhan industrinya, kebutuhan pasarnya, competition-nya, itu juga dicantumkan. Nanti kita akan bahas di chapter setelah UTS. Nah, ini apa yang harus dicantumkan dalam analisis industri dan lingkungan di bisnis plan, poin 1 sampai 12. Kalau kalian, apa ya yang harus saya cantumkan? Nah, ini cukup guidance-nya ini dari poin 1 sampai 12 bisa kalian baca. Terus bagaimana menggambarkan usahanya? Kalian bisa lihat dari poin 1 sampai 13, kalian bisa baca. Jadi ketika diminta gambarkan usahanya dalam bisnis plan itu, maka cukup kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan itu dituangkan ke dalam bisnis plan. Ketika production plan-nya juga sama, gitu ya. Nah, operation plan-nya ini akan kita bahas lebih jelasnya setelah UTS. Jadi secara gambaran umum operation plan-nya itu menggambarkan bisnis model atau misalkan proses yang terjadi di dalam bisnis Anda. Termasuk di dalamnya bagaimana alur sebuah barang itu dari supplier ke kita dan juga sampai ke customer. Marketing plan berisi dengan program-program atau strategi-strategi marketing yang akan dilakukan di dalam bisnis kita, termasuk forecasting penjualannya, gitu ya. Organizational plan-nya ini berisi tentang siapa saja yang responsibility, misalkan direkturnya siapa, terus jabatan apa saja, dan di dalamnya juga ada job desk dan job spec-nya. In case partnership, kalau misalkan partnership perlu partnership, maka partner seperti apa yang dibutuhkan. Kalau mau kerjasama juga ada kerjasama seperti apa? Apakah sharing stock-nya, sharing saham, terus ada juga organization chart-nya seperti apa, itu di dalam organizational plan. Resikonya juga diidentifikasi di dalam assessment of risk-nya, gitu. Jadi entrepreneur dia harus mencantumkan resiko ketika dia akan membuat sebuah usaha, impact dari resikonya, dan juga strategi yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau merespon resiko tersebut. Terus bagaimana yang akan terjadi, kira-kira reaksi dari kompetitornya seperti apa, itu kita cantumkan. Dan yang terpenting kelemahan dari marketing, produksi, dan manajemen tim itu dicantumkan. Dan juga penggunaan teknologi yang akan dipakai itu dicantumkan di dalam business plan. Terakhir, financial plan. Financial plan ini berisi tentang pendapatan, prognosa penjualan, dan juga sales selama 3 tahun tadi, selama umur bisnis plan. Jadi di summarize, forecast sale-nya, total revenue-nya, kira-kira berapa, dan dari mana saja, sampai ke neraca. Gitu ya. ROI-nya juga di sini dicantumkan. Nah, tadi operational plan sampai financial plan itu kita akan bahas setelah UTS pendalamannya. Nanti juga sebagai lampiran appendix, ini cantumkan nih semua kontrak, kerjasama, price list, kompetitor, dan lain-lain yang dianggap penting dokumen ini dicantumkan di dalam appendix. Nah, business plan ini guidance kan ya, sehingga ini memang
bisa dinilai dalam waktu, kita kan misalkan 3 tahun, 1 tahun pertama itu kita bisa nilai. Nah, apa saja yang bisa dinilai dalam 1 tahun pertama ini? Bagaimana profitnya, bagaimana profit and loss. Jadi untung ruginya seperti apa, cash flow-nya, inventory control-nya, sampai ke website-nya ini bahan checklist selama 1 tahun pertama. Apabila ini berjalan, maka dilanjut. Nah, bagaimana kalau tidak berjalan dengan lancar? Maka kita bisa mengupdate bisnis plan ini. Tapi harus hati-hati. Nah, update ini karena akan merubah company, industri, dan market itu sendiri. Nah, jadi kita tetap dengan koridor yang ada, kita harus mengupdate-nya sesuai dengan fakta, dan membuat bisnis plan itu menjadi lebih reasonable dalam menentukan target dan goal-nya. Nah, ini yang harus, kenapa update itu perlu, gitu ya. Kenapa beberapa bisnis plan fail? Itu yang pertama karena ini, goals-nya tidak reasonable. Yang kedua, objektifnya tidak terukur. Misalkan, tujuannya meningkatkan penjualan, itu tidak terukur. Tapi kalau misalkan mendapatkan penjualan 100 juta selama tahun pertama, itu terukur. Ya, jadi tahun pertama dia harus dapat 100 juta. Terus komitmen dari entrepreneur sendiri terhadap bisnisnya itu tidak totalitas, itu bisa fail. Adanya lack experience di bisnis plan-nya, dalam artian adanya gap ya antara experience dengan bisnis yang dilakukan, itu bisa membuat fail. Terus tidak aware nih, no sense, tidak sensitif terhadap kelemahan dan juga ancaman terhadap bisnis kita. Itu bisa fail bikin bisnis plan kita. Yang terakhir adalah tidak adanya kebutuhan customer terkait produk yang akan kita jual atau layanan. Itu jelas-jelas bikin bisnis plan kita fail. Nah, itu materi tentang bisnis plan kita hari ini, pendalaman nanti setelah UTS. Ada pertanyaan? Mau nanya, Pak? Ya. Tadi ada lender sama investor, itu beda, Pak, antara lenders dan investor? Lenders itu lenders itu pemberi modal, jadi sama saja. Jadi lenders itu di dalamnya ada investor, ada bank, ada pemberi pinjaman lainnya. Nah, dikatakan semuanya lenders gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, ya. Kalau nanti sistem UTS itu kayak gimana ya, Pak? Soalnya tadi saya putus-putus koneksi. Oke. Untuk UTS, sebentar. Oke. Ya, untuk UTS dilakukan secara online ya. Jadi kalian pastikan nanti koneksinya bagus. Itu waktunya 90 menit. Gitu. Sebelum UTS kalian upload dulu kartu ujian dengan foto kalian gitu ya, di foto sebelahnya kartu ujian, diupload. Setelah itu baru itu 15 menit pertama, selanjutnya setelah itu kalian mengerjakan UTS itu 90 menit waktunya. Nah, soalnya itu ada teori, berarti bab 1 sampai bab 7. Kalau coba kalian buka lagi kuis-kuisnya, termasuk kuis hari ini. Yang kedua adalah bisnis plan. Dari bisnis plan yang kalian bawa itu akan keluar juga. Ada yang ditanyakan. Nah, itu semuanya dikerjakan dalam waktu 90 menit. Boleh bekerja sama dengan kelompoknya. Itu. Ya. Yang penting ingat, koneksi kalian harus bagus. Ketika ada masalah dengan LMS, saya selaku dosen tidak bisa membantu karena LMS sudah di-lock oleh kampusnya. Saya hanya bisa memeriksa, mengupload tugas, dan hanya itu gitu. Ya, jadi tolong diperhatikan terkait koneksinya ya. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada silahkan dibuka videonya. Kita akan screenshot 1 kali. Sambil menunggu, saya akan sampaikan ada kuis di LMS. Silahkan kerjakan kuisnya.
Itu tugas perorangan, dikerjakan masing-masing, hitung-hitung latihan sebelum UTS, dan disubmit sesuai dengan deadline. Ya. Oke, silahkan dibuka. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Semoga UTS-nya lancar. Bila ada pertanyaan terkait yang lainnya bisa japri ke saya, dan untuk UTS sesuai jadwal hari Jumat pukul 19.00. Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat room. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.